Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi menjelang siang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Pudin Mahpudin. Saya adalah salah satu manajemen di PT MBS atau RCB yang berada di divisi keuangan. Di dalam video ini saya ingin menyampaikan beberapa poin sekaligus klarifikasi di tengah carut marutnya PT MBS atau RCB. Sebelum saya menjadi divisi keuangan di PT MBS, saya juga adalah salah satu marketing eksekutif di satu perusahaan tertentu yang bergerak di bidang susu kambing, di mana alhamdulillah cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Untuk poin yang pertama, saya ingin flashback dulu ke belakang sejarah berdirinya WRCB atau asal usul dibentuknya WRCB. Pada sekitar bulan Mei 2020, di situ ada Pak Bobi sebagai inisiator dan Pak Budi bagian rekrutmen atau pengumpulan dana, di mana sebelumnya mereka berdua merapat ke IT untuk dibuatkan sebuah website yang pada saat itu memang kita belum memiliki domain, di mana di dalam website tersebut ada konsep perpaduan dari multilevel, konvensional, dan sekaligus di situ juga ada mengadopsi konsep koperasi, di mana setiap mitra yang ingin bergabung dengan PT MBS atau RCB sekaligus terdaftar sebagai anggota yang mendapatkan cashback dari setiap hasil penjualan dari PT MBS atau RCB. Kemudian Pak Bobi dan Pak Budi juga merekrut saya, yang pada saat itu belum ditentukan job desk masing-masing apa. Ada Pak Tarno, ada Pak Badri, dan di situ juga ada Pak Yudi, yang pada saat itu kami belum memiliki legalitas. Setelah website jadi, untuk menguatkan sistem kami, tentunya PT MBS membutuhkan legalitas sebuah PT yang bergerak di bidang perdagangan. Kemudian merapatlah kami ke Bapak Suwarno untuk dibuatkan sebuah PT, sekaligus menawarkan beliau atau mengajak beliau untuk ikut serta di dalamnya. Kebetulan karena kami tidak memiliki figur yang bisa dijadikan tokoh atau figur di PT MBS, maka Pak Suwarno di situ dijadikan dirut PT MBS sesuai dengan yang terdaftar di akte, di mana sebelum adanya akte, besaran saham juga sudah ditentukan oleh Pak Bobi
Dimana pada saat itu sebelum ada PT, Pak Bobi mendapatkan saham sekitar 35%, Pak Budi 30%, saya sendiri 25%, Pak Yudi 5%, Pak Badri 3%, dan Pak Tarno 2%. Setelah mengajak Pak Suwarno dan menjadikan Pak Suwarno sebagai dirut sesuai dengan akte, maka besaran saham juga berubah. Pak Bobi menjadi 30%, Pak Budi menjadi 25%, saya sendiri atau Pudin mendapat 20%, Pak Suwarno 15%, Pak Badri 3%, Pak Yudi 5%, dan Pak Tarno 2%. Di situ semuanya ditentukan oleh Pak Bobi, dan kami sebetulnya merasakan ketimpangan yang jauh. Walaupun memang besaran saham itu hanya sebagai formalitas akte, akan tetapi di dalam pembagian hasil tidak jauh berbeda. Masing-masing mendapatkan porsinya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, MBS juga membutuhkan kantor sesuai dengan akte, maka di situ kantor MBS yang pertama adalah kantor yang di Gondrong atau di Jalan Kenanga. Tepatnya di situ adalah rumah orang tua Pak Bobi sendiri, tanah kelahiran Pak Bobi. Karena kami juga meyakini bahwasanya di dalam pembuatan PT tersebut tidak ada niat atau maksud sedikit pun untuk merugikan orang lain. Makanya Pak Bobi juga memberanikan diri untuk alamat PT MBS itu adalah alamat rumah atau orang tuanya. Kemudian perkembangan juga semakin maju, mitra semakin banyak, agen-agen juga semakin banyak, maka kami menyewa tempat di Taman Royal, tepatnya di Ruko Niaga Center Mahoni, yang di situ adalah pelayanan sekaligus gudang pertama untuk melayani mitra-mitra atau agen-agen yang ingin mengklaim voucher belanja. PT MBS pun semakin maju, semakin banyak agennya lagi, maka tentunya membutuhkan tempat yang lebih besar, membutuhkan kantor, karena di situ banyak mitra yang datang setiap hari sehingga para admin juga tidak terganggu dalam melaksanakan tugasnya. Maka menyewa tempat di Jalan Cendana, Jalan Permata Raya, Ruko Cendana, Taman Royal, yang sekarang dikenal dengan kantor PT MBS atau kantor pusat PT MBS. Di sana kami melaksanakan aktivitas masing-masing sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Dan kami juga menyewa gudang besar yang ada di komplek DPR Cipondo, di mana di situ bisa menampung banyak produk, dan tentunya dengan semakin banyaknya produk, semakin banyaknya mitra, semakin banyaknya agen, tentunya tenaga kerja kami juga semakin bertambah, armada juga semakin banyak untuk melayani semua kebutuhan mitra dan agen. Sebelum MBS menjadi besar, kami, khususnya Pak Bobi sendiri, menarik Pak Jarod pada saat itu untuk melaksanakan atau merekrut Pak Jarod di bagian konvensional
di mana diharapkan di konvensional tersebut bisa mendapatkan hasil dari setiap penjualan yang tentunya cukup untuk membackup kebutuhan voucher para mitra. Sehingga semakin besarnya mitra, semakin banyaknya agen, secara manajerial kami pun belum memiliki kesiapan karena segala sesuatunya masih dilaksanakan atau dikerjakan secara manual, sehingga mengakibatkan MBS bisa jadi seperti sekarang ini. Untuk poin yang kedua, tentunya saya juga ingin membedah sedikit tentang sistem yang ada di warung cashback itu sendiri, di mana ketika ada mitra yang bergabung, contohnya 10 juta, maka mitra tersebut juga mendapatkan produk senilai 10 juta secara akad jual beli sah, walaupun di dalam prakteknya banyak mitra juga yang menukarkan produk utamanya atau produk awalnya dengan voucher belanja. Dari setiap mitra yang bergabung tentunya ada payout atau pengeluaran atau biaya-biaya yang keluar di awal. Yang pertama, contoh dari 10 juta yang bergabung, tentunya di situ ada produk yang payoutnya kurang lebih sekitar 15% atau 1.500.000. Kemudian di situ juga ada bonus referral 10% atau 1 juta. Kemudian ada support sistem 5% atau 500.000, di mana dari support sistem itu dibagi menjadi 2 bagian. 3%-nya untuk para founder sebagai kepanjangan perusahaan, dan 2%-nya untuk manajemen beserta karyawan. Seiring besarnya kemajuan PT MBS, tentunya kita bisa menghitung berapa biaya operasional yang di luar dugaan ternyata membutuhkan biaya yang cukup tinggi di samping biaya karyawan yang semakin banyak. Dari setiap mitra yang bergabung 10 juta, payout yang paling kecil adalah 30% atau 3 juta. Sehingga dari setiap mitra yang daftar 10 juta, tersisa 7 juta yang akan diolah untuk produk konvensional. Dari 7 juta itu, sesuai dengan konsepnya, setiap mitra akan mendapatkan cashback berupa cash 100% dan voucher belanja 40%, 10 juta, dan voucher belanja senilai 4 juta, walaupun kalau dikonversi ke rupiah mungkin tidak sampai 4 juta. Di situ kita bisa menghitung beban perusahaan atau beban konvensional yang harus dihasilkan dalam waktu kurang lebih 40 putaran. Di mana ketika mitra masih sedikit, konvensional pastinya bisa membackup. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dengan jumlah mitra yang pesat dan agen yang banyak, yang seharusnya konvensional itu sesuai dengan visi misi awalnya, bahwasanya agen juga selain melayani voucher mitra, mereka juga menjual produk-produk
khususnya sembako, di mana dari setiap penjualan para agen menghasilkan profit atau keuntungan yang dibagikan lagi nanti untuk mitra. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana dikarenakan sudah menyimpang dari visi misi awal, di mana semua kebijakan konvensional otorisasinya atau otoriternya semua dikendalikan oleh komisaris yang lebih mempercayakan terhadap dirinya sendiri bahwasanya dia mampu untuk membackup untuk kebutuhan para voucher mitra. Di situ ada produk-produk yang menurutnya akan bisa menghasilkan profit, tetapi pada kenyataannya itu hanya menjadi beban perusahaan. Contohnya mungkin semua sudah tahu, di situ ada dodol, kemudian juga ada power light, kemudian juga ada produk enter dan lain sebagainya, di mana sebelumnya saya sendiri selaku keuangan itu sempat berselisih apakah bisa dijalankan atau tidak, karena segala sesuatu semua didominasi oleh komisaris. Apalah daya, saya hanya sebagai seorang dianggap sebagai pekerja yang segala sesuatunya harus tunduk kepada komisaris selaku pimpinan tertinggi di PT MBS. Akhirnya konvensional kurang berjalan dengan baik. Di samping itu juga setelah 40 putaran, ketika mitra melakukan renewal yang tadinya tersisa 70% atau 7 juta harus menjadi kurang lebih 14 juta. Setelah renewal, WRCB atau warung cashback pun harus mengeluarkan 30% lagi buy out seperti di depan atau seperti di awal. Produk 15%, referral dari renewal 10%, kemudian support system 3% untuk founder dan 2% untuk manajemen dan karyawan. Padahal sebelum WRCB menjadi besar, saya dan beberapa teman di manajemen sudah mengingatkan agar sistemnya dirubah. Ketika renewal jangan disamakan seperti di pendaftaran, karena mungkin semua sudah paham ketika renewal itu perhitungannya seperti apa. Akan tetapi mempunyai beban yang sangat luar biasa. 30% lagi payoutnya, kemudian sisa 70% yang tadinya sudah minus tapi harus menjadi 140% lagi atau 14 juta. Mungkin semua juga mitra bisa berhitung. Apabila produk konvensional tidak berjalan, tentunya MBS tidak akan bisa berjalan lama atau jangka panjang. Akan tetapi semua kebijakan konvensional pun dikendalikan oleh komisaris, dan kami, termasuk saya sendiri, tidak mempunyai kemampuan untuk membantah atau mengambil keputusan sendiri, karena semua sudah dikembalikan atau dikendalikan oleh pimpinan tertinggi, sehingga mengakibatkan defisitnya perusahaan. Di samping saya sebagai keuangan, saya juga merangkap sebagai pengelola sistem
karena pada saat itu Pak Yudi juga sebagai humas sudah mengundurkan diri, sehingga semua keluhan mitra, keluhan agen itu semua melalui saya. Ketika terjadi permasalahan, saya komunikasikan dengan IT untuk diberikan atau direvisi yang salah tadi. Itulah sekilas tentang sistem yang mungkin semuanya bisa berhitung apa yang menyebabkan perusahaan defisit. Di samping saya sendiri sebagai keuangan kurang kontrol, walaupun sebetulnya saya juga ada admin yang membantu tugas saya untuk membuat laporan. Akan tetapi semuanya bekerja secara manual, sehingga admin pun overload terhadap kerjaannya atau job desk-nya masing-masing, sehingga kurang kontrol terhadap cash flow perusahaan. Itulah yang mengakibatkan terjun payungnya PT MBS. Dan untuk poin yang ketiga, saya ingin mengklarifikasi di tengah fitnah yang begitu besar terhadap saya, apalagi fitnah ini dikeluarkan oleh orang yang dekat di sekitar saya, bahwasanya saya telah membawa kabur uang PT MBS. Itu semua adalah fitnah, hanya untuk cuci tangan atau mengamankan diri sendiri, sehingga semuanya dilempar atau dibebankan ke saya. Saya berani buktikan baik secara data maupun secara moral atau secara fisik apa yang saya miliki saat ini. Dari yang awalnya mobil sudah dilepas, motor 2 yaitu NMAX dan Scoopy juga sudah dilepas. Sisa tabungan yang saya miliki juga sudah digunakan untuk membackup WD-WD yang sifatnya urgent untuk mitra, termasuk perhiasan istri, bahkan perhiasan anak, sampai anting pun juga dikorbankan untuk PT MBS sebagai bentuk itikat baik saya kepada PT MBS. Berawal dari yang tadinya hanya memiliki kendaraan 2 motor, karena saya juga sebagai marketing di susu kambing dan alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang semuanya sudah luput, saya serahkan untuk PT MBS sebagai bentuk itikat baik saya, bahwasanya kita juga sudah merasakan hasil dari PT MBS. Sekali lagi, fitnah yang mengarah kepada saya itu berani saya bantah atau berani saya sanggah, dan siap saya buktikan secara data maupun secara fisik yang saya miliki saat ini. Berawal yang tadinya tidak punya apa-apa, sekarang pun tidak punya apa-apa. Mungkin itu saja poin-poin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra maupun agen ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan WRCB Warung Cashback
atas semua yang terjadi saat ini. Tidak ada niat sedikit pun, khususnya saya sendiri, untuk merugikan orang lain. Semua adalah takdir dari Allah. Mungkin sebagai teguran atas segala kelalaian yang pernah saya pribadi lakukan. Saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra dan agen dan pihak-pihak yang terkait dengan PRCB. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.